Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa tahun? Hampir 10 tahun. Ya Masya Allah, segini sulitnya gitu loh. Kayak Kia tuh ngerasa kok segini sulitnya ya orang punya anak gitu loh. Maksudnya sampai kita nggak sadar ya. Tiba-tiba 9 tahun. Saya terima nikahnya dan kawinnya Saskia Pintar binti Merek Pintar dengan mas kawin tersebut tunai. Kok nggak punya anak sih? Kenapa? Banyak yang nanya gitu. Banyak. Gue pengen marah, tapi kayak Kalau ada tombolnya ya mau gitu ya. Tapi kan nggak bisa, ini kan semua dikasih sama Allah. Pasangan selebriti Irwansyah dan Saskia Sungkar hampir 10 tahun berumah tangga belum dikaruniai anak. 9 tahun bukan waktu yang singkat bagi keduanya untuk menimang baby. Tak berhenti berusaha dan berdoa mendapatkan momongan. Setelah menunggu lebih dari 9 tahun, inilah ikhtiar terkini pasangan yang menikah pada tanggal 15 Januari 2011 lalu untuk mendapatkan momongan yang memang telah lama dinanti. Alhamdulillah kita udah dikasih hari apa gitu, kita bisa langsung opu. Udah bersyukur banget nih, tapi tetap ada bad newsnya. Sampai ya Allah, apalagi sih. Bad newsnya adalah Kia, kamu ini saya melihat kamu ada polipnya nih, kayak dari hasil USG transvaginal. Jadi mustahil untuk hamil. Karena ini Panas dia. Panas untuk si embrionya, nggak akan bagus gitu. Ya Allah. Ada lagi gitu kan. Masya Allah deh. Akhirnya berarti kan ketunda lagi kan. Ya udah nggak apa-apa, opu dulu. Abis itu kan biasanya orang langsung di embrio transfer. Kalau aku nggak bisa, jadi embrionya itu harus di freeze dulu, dimasukin ke dalam tabung itu. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, hari H kita opu. Ya udahlah, aku udah pasrah aja sama Allah. Kalau memang jalannya memang nggak bisa langsung ditransfer, berarti kan waktu hamilnya ketunda lagi gitu kan. Dokter Reno ini Masya Allah banget sih, dia sangat hati-hati banget, detail banget orangnya. Sampai dia tahu aku suka minum kopi, ya udah bener. Padahal kan ada beberapa dokter yang memang kalau kopi itu boleh, cuman ada Kadarnya lah ya, gitu loh. Cuman 1 hari 1 cangkir. Tapi ini aku sama sekali ya ampun. Pas hari H kita opu, lumayan deg-degan sih aku tuh kayak mikirnya takut ada apa ya, takutnya telurnya nggak bisa diambil. Pokoknya udah wah pikiran tuh Kia udah nih kemana-mana deh. untuk masalah ini aku lihat memang lebih panik, lebih nervous banget gitu. Jadi apapun yang pikiran yang buruk maupun yang baik, semua tuh langsung ketublok di satu waktu yang bikin dia bikin overthink gitu. ya tiap orang kan beda-beda, makanya saya bilang jangan bikin stres. Kayak bikin baju loh, fitting, habis itu ada orang yang begitu disuntik udah selesai bagus. Dan kalau membandingkan akan stres sendiri sih, harusnya terbaik di kita itu. Nah, saya prediksinya besok bisa diopu, jadi sah pesanannya. Tapi kalau ternyata masih kurang baik, paling minggu, jadi Selasa paling telat jatuh. Ya apa-apa sih, wajar-wajar aja kan. Saya bilang kemarin juga suntiknya 4 kali minimal, bisa 12 kali. Tapi orang beda-beda. yang aku takut, aku ini, dan bukan dia banget kalau menurut aku ya. Selama aku nikah, aku nggak ngelihat sisi itu di Zaskia, tapi kali ini dia kayak gitu. Sampai akhirnya pas kita datang ya, yang nyampe tuh opu, kita ketemu, bikin parno lagi kan. Kita ketemu satu pasien itu yang aduh
tiba-tiba aja kita didatengin gitu, kita didatengin, halo Mbak Kia apa kabar, bla 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 bla, Saya terus habis opu tapi telurnya nggak ada, langsung drop dong, mesti ada satu juga tapi nggak bagus, gitu. Ya Allah, Masya Allah ya perjuangannya. Tapi setiap aku datang ke Bunda, subhanallah, Allah tuh anterin kayak satu orang tuh satu-satu nyamperin aku, terus cerita. Ada yang udah 5 kali IVF, bolak-balik dari Surabaya ke Jakarta. Aku sampai, ya Allah, ini perjuangan ikhtiarnya nggak seberapa sama ikhtiar gue. Kalau kita lagi ngeluh kayak gini nih, kita langsung inget aja kemarin tuh ada yang minta foto dari Papua, Masya Allah perjuangannya. dia Lagi IVF juga. Terus kebayang kan, maksudnya kalau dari luar kota, dia di sini kan nggak ada tempat tinggal kan biasanya gitu. Waktu itu kita pernah, waktu zaman kita masih tinggal di Bintaro, dulu kan aku pernah insam di situ juga kan, tapi udah kayak 5 tahun yang lalu. Bolak-balik kan capek, akhirnya jadi mager, jadi males gitu. Akhirnya kita mutusin waktu itu untuk sewa hotel deket situ. pas mau Tindakan. Ya kayaknya itu juga terjadi sama banyak orang deh. Jadinya sekarang udah pindah ke deket sini, sebenarnya disyukurin aja, walaupun ya ada capeknya juga pasti, bolak-balik dan mostly pagi. Makanya sekali lagi teman-teman yang gampang untuk mendapatkan anak, ya lebih bersyukur lagi, karena ternyata banyak banget yang pas kita ke Morula tuh banyak banget yang lagi berjuang gitu, mau mereka inseminasi ataupun bayi tabung segala macam, udah mahal, berjuangnya lumayan gitu, berhari-hari gitu loh. Perjuangan kita tuh kayak baru kita udah ngerasa ini perjuangan kita udah keren. Menurut aku tuh ini tuh udah parah, udah capek banget. Ternyata pas dengerin mereka ngomong apa segala macam cerita, kayaknya kita baru 10% nih kayaknya. Setelah beberapa hari, jadi proses IVF itu setelah OPU kita nunggu beberapa hari, nanti apakah telur itu berkembang atau enggak gitu, yang sudah dikawinkan gitu ya, apakah itu berkembang atau enggak. Dan aku milih untuk PGTA. Jadi PGTA itu cek kromosom tulang belakang. Jadi abis beberapa hari itu dikabarin kita yang bertahan 4 ya? Iya, yang good 4. Ya. Abis apa ya sayang? Ya kita habis nangis-nangisan, Irwan tadi udah ngerekam tapi ternyata nggak direkam sama dia. Nggak kerekam. Nggak apa-apa, takdir. Alhamdulillah. Jadi barusan kita habis teleponan sama bagian labnya yang kemarin, karena kan penentuan untuk PGTA hari ini kan, dan alhamdulillah hasilnya 4 tetap bertahan, yang satunya pur. Sisanya kan memang dari kemarin nggak berkembang kan. Nah alhamdulillah banget ya Allah, ada 4 embrio sesuai doa kita, minta 4 yang benar-benar bisa bertahan dan hari ini bisa proses PGTA alias di freeze dulu sampai nanti aku selesai operasi, karena kalau mau di freeze itu kualitas embrio harus bagus. Nah ini udah takdir Allah semuanya. Alhamdulillah 4 yang bagus ya. Alhamdulillah sesuai sama yang kemarin kita harapin, 4-4-nya bagus. Alhamdulillah. Dari 10 ya? Dari 10 tinggal 4 nih. Loh, wow, emang kayak gitu ya ternyata. Oh, tapi temenku juga aku nanya-nanya kan. Tapi kata dokter juga 4 juga udah bagus kok ya, gitu. Aku nanya teman-teman aku tuh ada yang dari 20 malah 20 telur itu tuh bisa yang cuma jadi 2. Itu bisa kayak gitu. Dan akhirnya ya udah, aku udah nangis sama Irwan kayak yang bersyukur banget ya, yang ada 4 mau udah berarti kita bisa kembar ya gitu, bisa dua misalkan gitu. Dan hayalannya udah begitu deh pokoknya. Dikabarin lagi tuh berapa hari kemudian COVID tiba-tiba. Tiba-tiba COVID, jadi aku udah nggak datang lagi ke rumah sakit. Subhanallah, kita udah akses ke rumah sakit agak ngeri juga ya gitu. Jadi dari rumah kita teleponan sama orang labnya gitu, dikasih tau lah embriologisnya, kalau nggak salah waktu itu yang telepon hasil dari PGTA ini. Jadi hasil dari PGTA-nya yang bagus dari 4 embrio itu cuma 1.
Jadi ada hal-hal secara medis yang aku takut salah ya nyampeinnya, tapi intinya adalah cuman 1 embrio yang layak untuk ditransfer. Excellent lah, maksudnya kalau yang 3 itu kayak kromosomnya kurang nggak bagus. Bagus. Oh gitu ya, canggih banget ya bisa ketahuan gitu. Tapi sedihnya tuh dari 10 embrio, jadi dari 10 telur, sisa 4, sisa 1 doang. Berarti kan kalau misalnya kita transfer embrio, nanti kalau misalnya nggak jadi, ya udah kita kebayangkan harus ngulang seluruh proses dari nol lagi. Iya. Itu udah, aku lemas banget pas dikasih tahu cuma 1. Aku ngomong ke Irwan tuh hari itu di rumah. Kita nggak videoin, cuman aku cerita aja sekarang. Aku nyamperin Irwan gitu, yang embrionya cuma 1 ya. Irwan ekspresi tuh ya. Aku juga udah lemes banget sih gimana, tapi udahlah alhamdulillah dibanding nggak ada kan gitu. Maksudnya mungkin waktu itu Allah mempertemukan kita sama ada 1 orang perempuan yang memang dia habis ambil telur 1 pun nggak jadi gitu loh. Ini Allah masih ngasih 1, masih kita nggak bersyukur gitu kan. Itu aku inget terus, oh berarti terus bersyukur. Udah kalau memang takdir Allah nih kita belum saat ini belum dapet, kita harus ngulang lagi, udah kita jalanin aja lagi, udah bismillah, yang penting ikhtiar kita udah maksimal. Dan akhirnya pas lagi minggu ke berapa tuh, kalau nggak salah minggu ketiga, lagi ininya COVID gitulah, lagi heboh banget, kita semuanya lagi pada di rumah, terus dari rumah sakit ngabarin, yuk harus cepat lanjut lagi, jadi jangan dikasih jeda kelamaan antara ambil telur, freeze embrio sampai ke embrio transfer, jangan kelamaan juga. Nanti kenapa? Karena yang tadi pernah sempat aku sampaikan kan, kondisi rahim perempuan tuh cepet banget berubahnya, bisa langsung ada penyakit apa kalau lagi. 6 bulan tuh bedanya drastis banget gitu. Dan akhirnya kita waktu itu datang lagi ke Morula. Padahal aku tuh di depan, dia di dalam. Kan kalau misalkan aku di luar gitu, misalkan aku mungkin bisa, maksudnya ya udah deh gitu, aku pulang gitu. Ini aku harus di kamar juga, terus aku baru duduk, dia udah klak. Kalau ada orang di samping tuh nggak tenang gitu. Ya udah sampai tidur baru keluar lagi. Ntar gini, kalau udah tidur kamu mau keluar lagi ya? Gini. Aduh, parah. Ya, Syukur ada yang nyari. Semuanya sebetulnya terprediksi, cuma memang hari ke depan itu selalu rahasia Allah. Makanya ikhtiar aja, kamu jangan tenang, tegang. Sebab gini, kenapa nggak boleh tegang? Kalau pikirnya dipengaruhi oleh stres juga. Kenapa orang hamil ini hamil itu selalu solusinya saya adopsi anak dulu aja, supaya sebetulnya stresnya hilang. Jadi kayaknya dibilang pancingan dan dia hamil memang. Tapi sebetulnya yang hamil dengan masalah itu cuma karena dia nggak punya masalah lain. nggak ada pikiran. Enggak, dia nggak ada masalah lain. Jadi sebab nggak hamilnya karena stresnya. Oh boleh kan? Gitu. Ya akhirnya sampai juga nih kita udah, ini kan aku cek dulu, pokoknya dia SOP-nya kita harus cek COVID, alhamdulillah negatif. Dan akhirnya hari H operasi, setelah operasi ketahuan tuh ternyata bener, feeling dokternya tuh bener gitu. Ini selain polip, kalau polip doang sebenarnya nggak harus laparoskopi kan, dokternya bilang. Tapi ini saya minta kamu untuk laparoskopi karena saya khawatir gitu, ada masalah di dalam gitu. Dan subhanallah pas di laparoskopi banyak banget masalahnya. Masya Allah nih, hari Rabu tanggal 29 April aku lagi pengen jalan menuju ke rumah sakit Morula. Jadi hari ini Zaskia ada operasi sedikit sebelum ovunya dimasukin. Jadi ada operasi buang polipnya gitu. Jadi katanya dokter ada sedikit polip dan perlu dibuang. Jadinya hari ini ditindak, walaupun hari ini masih ya keadaannya corona seperti ini, tapi ya insya Allah mudah-mudahan Allah lindungin kita dan melihat ikhtiar kita, mudah-mudahan dilancarin sama Allah, mudah-mudahan Zaskianya sehat-sehat selalu dan bisa gabung lagi sama kita secepatnya. Ya buat teman-teman di rumah, saya pengen minta doanya buat Zaskia, kesehatannya dan kelancarannya insya Allah.
Ini nanti pas sampai rumah sakit, Zaskia sih belum operasi. Nanti kita on lagi ya. Hai Say, Mami Kia sakit tuh di rumah sakit tuh, Mami Kia tuh. Mami Kia mau dioperasi. Dokternya apa, Wak? Jangan. Mami Kia dong, bayi Mami Kia. Gak boleh katanya, takut berdarah. Gimana berdarahnya? Gimana berdarahnya? Malah ditanya di mana berdarahnya. Ini berdarah. Mana enggak? Iya dia mau dioperasi. Iya nanti. Nangis tuh nangis, nggak boleh operasi. Dek, aku mau keluar dulu ya, soalnya udah disuruh. Ya udah, Mami Kia, Insya Allah lancar ya. Bye bye, Mami Kia. Doain ya. Dokternya baik gak? Ya Allah. Dadah, love you. Dadah. Gak usah nangis. Nih kakak cari Mami Kia ya. Mami Kia biar sembuh sayang. Mami Kia, abang mau cari Mami Kia. Apa? Mau Abang mau apa? cari Mami Kia kan? Mau Mami Kia. Abang mau sama Mami Kia nih, kakak sama Mami Kia. Mami Kia. Dokternya kan dokter bayi. Kita doain aja yuk. Ya Allah. Hah? Mami Kia. Kenapa Adam takut Mami Kia sakit? Iya. Adam sayang Mami Kia ya. Sayang ya. Sayang banget ya. Ya nanti kalau Mami Kia udah selesai operasi telepon lagi sama Adam ya. Oke? Gimana sayang? Kenapa? Gak mau apa? Gak mau operasi? Iya. Ngantuk ya? Pusing. Ya udah tidurin dulu ya. Janjinya tuh itu cuma 1 jaman doang operasinya. Terus tiba-tiba kok bisa 2 jam lebih gitu. Kok lama banget? Aku khawatir juga kan ini gimana ya? Aku kan di kamar operasi sendiri kan, nungguin kamu apa segala macem. Dari yang ngaji, wah dunia ngaji udah capek juga nih udah kan karena bilangnya cuma 1 jam kan. Terus sampai mulai panik ya. Aku mulai keluar terus akhirnya aku ke bawah. Emang ruang operasinya di bawah kan. Aku ke bawah, terus itu belum keluar juga ya gini. Tapi tadi bilangnya 1 jam doang loh gini. Iya berarti ya memang harus ada ini mas. Ini oh ya udah. Ya, jadi kayak saya udah nggak bisa mikir lagi nih, udah panik juga saya gitu. Udah gitu kan keluarga juga nelfon-nelfonin juga kan kayak sirin apa segala macam, nelfon kak itu gimana kak, itu Kia udah belum. Kita kan makin panik juga kan, aduh iya belum deh, kok belum ya, oh iya aku juga nggak tahu nih kenapa belum gitu. Ya, emang pas aku tiba-tiba 2 jam lebih lah, hampir 3 jam aku dipanggil sama dokternya, terus aku ngobrol. Ya memang ada beberapa masalah yang memang harus diatasin dan alhamdulillah udah selesai operasinya. Ya pas dokter udah ngomong udah selesai itu aku udah alhamdulillah ya Allah gitu. Tapi dari situ aku harus nunggu 1 jam lagi kan, Kia harus agak siuman recovery di dalam. Kamu pas bangun tuh bener-bener ini banget. Aku kan beberapa kali operasi gitu kan. Jadi ya setelah operasi itu kayaknya post surgery ngerasanya udah siap nih, gue bakalan agak pusing gitu-gitu udah biasa. Ini sampai mualnya parah banget kan. Anestesi masuk lama banyak kan gitu. Aduh subhanallah sih, pas bangun tuh bener-bener ya Allah juangannya begini banget, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ya Allah, mudah-mudahan jadi doa, terus banyak doa sampai
udah naik ke atas ya, sampai aku puasa 24 jam aku nggak makan. Udah Iya, 24 jam. wah, emosi banget ya, aku lapar, nggak boleh makan dulu karena ini belum kering, maksudnya kamu belum bagus ya kalau makan, nanti takutnya muntah gitu. Akhirnya aku recovery lagi. Dari situ nunggu beberapa bulan sih memang. Iya. Nah ini yang bikin sedih lagi. 2 bulan sih, karena recovery kan kamu kan. Iya. Recovery 2 bulan. Kayak udah, ini embrio ngambil telurnya udah dari kapan? Tahu ini udah berapa bulan yang lalu? Nggak kayaknya buat nyampe ke hari embrio transfer tuh lama banget, sampai aku harus operasi dulu. Iya, Februari dulu. Agustus aja. Iya. Kan aku datang ke dokter kan beberapa kali, pas datang belum siap rahimnya, masih harus ditunda lagi. Ya karena belum ini kan, maksudnya bekas operasinya tuh masih luka gitu. Jadi kalau dipaksain nanti takutnya ada pendarahan atau segala macam. Datang lagi ke dokter, belum siap. Wah, dramanya banyak banget deh. Sampai akhirnya aku datang kalau nggak salah udah lebih dari 3 kali balik ke dokter. Dokternya bilang ya udah dokter ngasih tanggal. Oke, kita embrio transfer minggu depan ya. Dokternya bilang gitu. Wah, itu happy banget rasanya pas dokter bilang seminggu atau 2 minggu lagi gitu kita udah siap nih embrio transfer. Itu udah senang. Akhirnya waktu yang ditunggu tuh datang juga. Tapi ada drama lagi. Jadi pas udah dikasih tahu kan langsung tuh persiapan dinding rahimnya ditebelin, gitu kan, suntik lagi tuh, home service lagi, suster datang ke rumah, suntik, ada drama lagi. Pas datang belum tebel juga, masya Allah banget. Pas datang belum tebel juga. Jadi harusnya tuh awalnya cuma 5 hari ya? Iya, aku minum obat juga kan. 5 hari sampai akhirnya baru bisa di 9 hari ya? Iya, hari ke-8 aku balik ke dokter, aku nangis di depan dokter, Iron nggak ada. Aku nangis. Aku lagi nggak bisa. Iya, Iron lagi nggak nemenin. Aku sama dokter sama ada marketingnya Morula. Di situ aku di depan dokter, aku nangis, aku kelepasan karena menurut aku tuh ya Allah ini tuh panjang banget prosesnya dan nggak ada kayak nggak ada endingnya gitu loh, maksudnya. Kok belum siap-siap gitu? Kenapa ya? Kok kayak ibu kurang banget gitu. Aku tuh sampai nanya sama dokter, emang yang lain pada program kayak gini juga dok, sampai berkali-kali bisa nggak siap juga. Aku udah pakai obat, udah pakai disuntik, masa rahimnya nggak tebel-tebel juga gitu. Sampai sedih banget, aku nangis nggak bisa nahan gitu di depan dokter. Aku sampai malu banget. Dan senggugukan nangisnya maksudnya bukan nangis biasa. Terus kata dokter jangan nangis dong, saya juga jadi sedih, tambah mewek gue. Kata dokternya kan setiap orang beda-beda. Ya ini ya makanya aku mikir lagi, ya udahlah ini ujian aku di sini, dijalanin aja. Akhirnya aku cuman pulang, aku nangis lagi sama Irwan kayak kenapa ya, yang kayaknya susah banget kita buat embrio transfer aja, prosesnya panjang banget. Yeah. Udah gitu embrionya cuma 1. Kalau sampai nggak berhasil kita harus mulai lagi dari yang sama kayak gini, capeknya kayak gini dari nol lagi. Ya segini sulitnya gitu loh. Kayak Kia tuh ngerasa kok segini sulitnya ya orang punya anak gitu loh. Maksudnya programnya prosesnya tuh panjang banget ada yang gitu. Cepat. Ada. Temen aku ya gagal yang pertama, yang kedua, tapi dia nggak yang kayak aku harus operasi dulu. Udah gitu nggak tebel-tebel tuh dinding rahim. Udah gitu pas lagi mau opu juga telurnya nggak gede-gede. Ya problemnya banyak banget. Ya tapi alhamdulillah karena waktu juga ya akhirnya keluarga supportnya masya Allah banget. Shirin tuh masya Allah banget ya, udah mama aku, papa semuanya lah pokoknya, Irwan apalagi selalu di samping aku, selalu kasih semangat. Dan yang pasti yang pertama doa ya, doa orang tua tuh udah masya Allah banget. Sampai aku bener-bener pas aku tahu nih sesusah ini gitu, aku sampai ke mama, aku nangis, aku minta maaf kalau aku masih ada yang ngeganjel gitu, aku bikin dosa atau apa nyakitin hati mama, aku minta banget sama mama maafin aku cium kaki mama di situ. Mama yang ikhlas, mama bener-bener harus ridho karena Kia panjang banget nih mah prosesnya gitu, dan embrio Kia cuma 1 mah, kalau misalnya sampai Kia gagal, Kia harus ngulang lagi dari nol. Mama doain Kia ya gitu. Ya alhamdulillah mamaku juga nangis kan waktu itu, dan akhirnya mama tuh bilang ya udah mama akan doain kamu ekstra banget, mama akan terus doain kamu pokoknya. Sampai bilangnya setiap tahajud doanya khusus doain kamu, doa buat diri mama sendiri aja enggak, kata mama gitu. Oh udah masya Allah banget, udah orang tua, papa juga kayak gitu.
Dah akhirnya alhamdulillah tuh hari itu kan aku nangis-nangis sama mama minta maaf. Pas besok balik ke dokternya udah tebel dinding rahimnya, tebel dah. Oke, kita udah siap ya buat embrio transfer. Allah itu rasanya Akhirnya banget akhirnya waktunya ditunggu sekian bulan datang juga, dan hari H-nya ya ya. embrio transfer. Apapun itu yang terbaik dari Allah. Insya Allah Her, semuanya insya Allah lancar, dilancarin Allah. Kalau berhasil berarti Allah memang waktunya. Belum berhasil berarti Allah belum kasih waktu. Gak usah deg-degan. Apa yang terbaik? Gak usah deg-degan, dibawa santai. Titip ya di kakak sekalian. Iya, insya Allah. Bismillah. Rambutnya guys. Sayang. Insya Allah. Insya Allah semuanya yang terbaik. Saya makasih banyak ya. Aku lumayan nggak panik sama sekali. Aku dari mulai sholat malam udah ikhlas, udah pasrah, udah serahin sama Allah. Maksudnya kalau memang ini takdirnya, ya udah. Alhamdulillah ini akan jadi waktu buat aku. Tapi kalau misalnya belum, aku yakin nggak ada usaha ikhtiar yang sia-sia. Pasti akan ada waktunya Allah menjawab doa kita di waktu yang tepat dan yang lebih indah. Oke, setelah 2 jam lebih kita nunggu hasilnya keluar. Kita belum buka, ini benar-benar belum buka. Kita buka. Aduh ya Allah, deg-degan banget demi Allah. Bismillahirrahmanirrahim.